Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah ya. Kita coba sekarang untuk live bareng sama Dokter Dewi. Alhamdulillah. Nah, sekarang aku mau nanti akan dicoba dianalisa kulit wajahnya. Aku nggak pakai filter sekarang. Mudah-mudahan tetap bagus ya nampaknya. Oke, kita sekarang menunggu Bu Dokter untuk masuk. Teman-teman jangan lupa siapkan pertanyaan nih. Kira-kira mau bertanya apa nanti mengenai topik yang satu ini. Bagaimana? Sudah bisa dites suaranya, Bu Dokter? Ya, udah kedengeran belum, Mbak? Yeay! Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rumpi Bergizi bareng Mak Muri. Nah, sekarang sudah ada di bawah aku nih gambarnya ya. Sosok wanita cantik yang satu ini. Boleh kenalan dulu ya, Bu Dokter ya. Tinggal di Oh, mana? tinggalnya di Tanjung Pinang. Nah, Tinggalnya di Tanjung Pinang. Memang asli lahir dan besar di sana? iya, emang asli di sini ya. Ah, Jadi, Masya Allah. Iya. Nah, Bu Dokter yang satu ini ternyata sudah berbisnis sejak 15 tahun yang lalu gitu, Bu Dokter ya? alhamdulillah, tahun ini masuk yang ke-15. Ya. Tahun ini masuk ke yang 15. Wah, Masya Allah. Senior kita nih, Mak. Nih ya. Wah, ya teman-teman yang baru berjuang 1 tahun, yang baru berjuang mungkin saat pandemi ini baru mulai jualan, ataupun udah 2 tahun, tapi sudah mulai merasa putus asa, merasa lagi down gitu kan ya. Ayo semangat bertahan. Nah, hari ini kita akan berguru dengan orang yang sudah bisa mempertahankan bisnisnya selama 15 tahun. Pasti sudah banyak banget berbagai challenge ya, mempertahankan bisnisnya. Dan bisnisnya bukan bisnis recehan loh, ini keren banget nih. Boleh Bu Dokter diceritakan bisnisnya apa aja? Ya, jadi bisnis yang digeluti itu klinik estetik dan tentunya produk skincare sejalan. Mm-mm. Jadi Klinik estetik. klinik estetik dulu awalnya itu sesudah selesai kuliah. Saya dulu kuliah di Maranatha Bandung. Kemudian Wah, deket sini, deket tempat aku. Iya, iya. ya, kemudian sesudah selesai saya pulang ke Tanjung Pinang. Ya. Di situ rasanya memang tertarik ya dengan eh, apa ya, dunia estetik karena memang pada dasarnya dulu itu kulit saya sensitif, sensitif sekali. Jadi rasanya seperti ada challenge sendiri ya menekuni bidang estetik. Nah, dari situ mulai dari nol Mbak Muri bisnisnya. Dari yang nggak tahu apa-apa sebenarnya sampai buka klinik, saya memperdalam ilmu lagi di bidang skincare sama layanan treatment dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Masya Allah. Jadi diawali dengan diri sendiri yang kulitnya sensitif, akhirnya berusaha cari solusi yang cocok nih. Ya sudah mendalami di pendidikan di bidang itu, gitu kan ya. Berarti Ya, sekolah dokternya memang di sekolah dokter dulu berarti ya, sekolah dokternya di Maranatha ya. ini. Sesudah selesai Kemudian, di dokter umum, ya saya lanjut hmm, mengikuti diploma SIPTEK waktu itu untuk memperdalam bidang estetik dan membuka hmm, klinik estetik. Lalu tentu ada hmm. update-update melalui simposium, seminar, lain-lain sampai sekarang. Oke. Oke, ini ada yang bilang katanya suaranya Bu Dokter kecil, tapi di aku sudah cukup besar sih ya. Mungkin nanti Oh Bu Dokter gitu. bisa lebih dibesarkan lagi ya suaranya ya. Oh gitu. Ya sebentar. Atau didekatkan lagi boleh maju lagi. Tapi di aku sudah cukup besar, tapi ada teman-teman yang kurang kedengeran katanya. Baik, nah berarti kliniknya klinik offline ya, karena sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu, dan itu sudah ada berapa cabang dok? Sekarang alhamdulillah klinik itu jumlahnya 3 dan Hmm. tahun 2015 dulu kan awalnya offline dan sejak tahun 2015-2016 itu kami mulai membuka layanan online. Jadi kalau sekarang untuk pasien-pasien yang dari luar Tanjung Pinang juga sudah bisa konsultasi secara online lewat CSN Dok. Oke. Nah, baik. Berarti 3 cabang itu ada di mana aja, Dok? Semuanya
di Tanjung Pinang, Mbak Muri. Semuanya di Tanjung Pinang. Oke, Ya, ada cabang-cabang. Jadi supaya lebih gampang kontrolnya juga ya. ya, karena memang agak sulit kalau misalnya mau keluar-keluar ini kegiatannya belum Mhm, memungkinkan mhm, jadwalnya. mhm, Jadi semua masih di mhm. Tanjung Pinang. Alhamdulillah. Nah, buat Mungkin yang yang di luar, membedakan. mhm. Kenapa? Berarti yang orang-orang di luar Tanjung Pinang yang mau konsultasi, ternyata dari tahun 2015-16 nggak perlu jauh-jauh, bisa secara online ya dari zaman dulu. Padahal belum belum ketika belum ada pandemi, belum ada keterdesakan untuk bisa konsultasinya online, tapi sudah dimulai duluan ya sama Dokter Dewi Ya, ya. Masya ya. Allah. Jadi kami mencoba memperluas layanan ya. Mudah-mudahan kan berharap pasiennya tidak hanya berasal dari kota Tanjung Pinang saja, tapi paling tidak tetangganya atau bahkan yang dari Jawa atau yang dari Jakarta juga bisa menjadi pasien gitu, Mbak Muri. Nah, metode metode pelayanan apa konsultasi online-nya seperti apa, Dok? Kan kalau kayak kulit saya, apakah kayak via video call gitu ya, Ya, memperlihatkan kulit wajahnya atau dilarang pakai filter gitu ya? iya dilarang pakai filter. Jadi untuk layanan online bisa sebenarnya menggunakan video call langsung seperti ini gitu ya. Untuk pasien klinik yang juga berhalangan datang ke klinik karena pandemi, itu juga bisa menggunakan layanan video call atau bisa juga mengirimkan foto via WhatsApp dan tanpa filter. Jadi biasanya nanti ada format ya, format dari CS harap mengirimkan foto seperti contoh seperti itu. Oh, jadi sudah ada standar foto yang harus dikirimkan gitu ya, Dok Ya, ya? Mhm. Kemudian berarti setelah konsultasi, lalu apa tahapan berikutnya, Dok? sudah konsultasi, biasanya CS akan mengirimkan data pasien ke dokter yang bertugas untuk dianalisa. Jadi nanti dokter sudah menganalisa, memberikan resep yang sesuai dan informasi yang diperlukan pasien mengenai kondisi kulitnya, rencana terapi pada saat ini dan lanjutan. Nanti dia akan diteruskan CS Mhm. ke pasien. Oke, Nah, seandainya berarti pasien mhm. nanti jadi ya menggunakan produk itu nanti akan di follow up lagi gitu untuk diketahui lanjutan perkembangan kulit pasien. Oke, berarti nanti tahapan berikutnya tinggal membutuhkan apa gitu ya, obat-obatnya seperti itu. Berarti tetap ada pantauan ya dok ya, tetap ada Harus. pantauan perkembangannya dan sebagainya. Tidak hanya dalam sekali konsultasi aja ya dok ya. Iya, harus yang namanya konsultasi, follow up itu dilakukan secara rutin. Jadi aftercare-nya harus ada. Jangan cuma satu kali terus hilang nggak ada kabar gitu ya. Jadi kita juga ingin memastikan pasien menerima obat, menggunakan obat sesuai dengan instruksi dan hasilnya seperti yang kita harapkan gitu. Oke, hasilnya seperti yang kita harapkan. Berarti segala obat-obat yang diberikan itu sudah atas resep dokter, gitu ya. Ya, Salah satu kuncinya ya, nggak bisa sembarangan orang beli di apotik, beli di tempat lain gitu ya dok ya. Sudah sesuai dengan resep dokter. ya. Nah, Sebenarnya Mbak apa? Muri, kenapa? Yes, yes, lanjut, lanjut, lanjut. Sebenarnya kami melakukan pengembangan begini. Untuk klinik itu kan biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami atau ada kondisi khusus ya seperti flek atau jerawat ya memang serius itu biasanya memang disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu agar bisa diresepkan obat. Tapi ya Mhm. kami juga menyediakan produk dengan brand Ozara itu yang lebih ringan formulasinya. Jadi bisa tanpa resep dokter karena sudah aplikasi POM. Jadi tergantung dengan keperluan pasien Oke. apakah membutuhkan konsultasi dan resep atau tidak gitu. Berarti kalau kayak kulit wajah aku yang alhamdulillah Allah sudah kasihnya nggak terlalu banyak masalah karena Allah Bagus tahu banget kulitnya Mbak aku Muri. nggak Allah tahu aku nggak apik gitu ya dok ya jadi sama Allah dikasih nggak masalah tapi kan tetap butuh treatment ya untuk peremajaan untuk pengencangan jadi itu Benar bisa gitu. menggunakan skincare yang ringan gitu ya dok ya dan itu Iya, disediakan ringan. skincare-nya. Iya, jadi disarankan meskipun kita tidak memiliki problem khusus ya, paling tidak yang wajib tentu kita harus penuhi kebutuhan pelembab
Kemudian tabir surya itu sesuatu yang wajib. Kemudian tidak ada salahnya menggunakan bahan anti aging ya, seperti retinol atau AHA ya, yang jangka panjangnya akan bagus bila rutin digunakan seperti itu. Oke, walaupun sudah 50-an tapi kulit rasa 30-an gitu ya, Dok ya? Iya. Dan apa sih kendala apa suka dukanya nih bisnis di dunia kecantikan ada klinik berarti juga ada skincare-nya ya? Gitu ya, ada juga klinik, ada skincare. Nah, kalau skincare-nya sistem penjualannya gimana, Dok? Retail atau dokter open reseller gitu? Iya, kalau untuk sekarang kita belum open reseller, jadi masih berdasarkan pemasaran lewat Instagram, ya. Kalau dulu Retail berarti ya, zamannya Dok ya? zamannya Facebook, Facebook ya, tapi kayaknya sekarang trennya udah bergeser ya, sekarang malah ke TikTok ya. Di Jadi TikTok kita ya, Dok? ngikutin itu, bisa lewat itu dan nanti di follow up ke CS seperti itu. Oke, berarti kalau dari sini sudah ada poin satu tentang strategi bertahan, mempertahankan bisnis adalah adaptasi Ya, terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat ya dok. Ketika benar, benar. media campaign-nya adalah offline, dokter sudah mulai dari 15 tahun yang lalu adalah offline. Tapi ketika mau mengembangkan pasarnya, masuk ke online gitu ya dok ya, strategi Ya, pemasarannya ya dok ya. Nah, yang kedua adalah adaptasi terhadap media apa yang lagi tren digunakan sama masyarakat. Kalau dulu hanya Facebook saja, sekarang sudah dokter pun ketika memang trennya di Instagram nggak boleh anti Instagram atau nggak boleh menyerah ketika gaptek gitu ya dok ya. Cemplung juga, belajar juga di Instagram. Kalau TikTok ya. sudah main atau baru on the way nih dok? Baru tadi daftar kelasnya Teh Muri. Tadi ya baru belajar ya. Oke. Nah, berarti pun kan kita ngerasa gini, itu mah anak muda gitu kan ya. Bukan mainan ibu-ibu misalnya gitu kan ya. Tapi tetap memang Iya, dan terutama kalau skincare itu juga banyak marketnya di remaja ya, Dok ya. benar, Nyemplung benar. juga berarti di TikTok. Jadi trennya itu Oh, nggak boleh kita apa ya, abaikan. Karena kalau kita lihat dulu ya, skincare mungkin belum semarak kayak begini. Saya ingat dulu waktu awal-awal buka klinik ya skincare, permintaan pasien waktu itu lebih simpel, nggak kayak sekarang kalau kita bandingkan. Dulu mungkin pasien itu cuma minta yang penting sembuh sudah gitu. Kalau sekarang harapannya sudah meningkat gitu. Bukan cuma sembuh, pasien juga mau skincare-nya itu aman buat jangka panjang. Dan ada tren seperti kayak produk organik gitu ya. Jadi yang kemasannya lucu-lucu, yang seperti itu tuh juga harus kita cermati, kita ikuti perkembangannya. oke. Berarti ini poin tiga, aku bisa simpulkan bahwa sebagai produsen dari pihak Ozara juga mengikuti apa keinginan marketnya, bukan hanya sekedar sembuh, tapi kalau memang mereka sudah aware terhadap organik, maka menggunakan bahan-bahan yang lebih organik gitu ya dok ya. Ya, Kemudian kemasannya pun beradaptasi, kemasannya nggak boleh jadul gitu ya dok. benar, benar Nah, sekali. itu tips keempat tuh ya, kemasan pun sampai segitunya ya dok ya, kemasan pun mengikuti apa yang ada trennya sekarang. Kan kalau kalau zaman dulu mungkin orang mengikuti aja apa yang disediakan oleh brand besar gitu ya dok ya. Kalau Ya, sekarang orang tingkat tingkat kepercayaan terhadap brand besar enggak terlalu segitu fanatiknya ya dok ya. Mereka betul-betul akan melihat apa ya, ibaratnya konsumen tuh udah semakin cerdas. Mereka udah benar. nggak bisa lagi dibohongi sama iklan ada TV ya dok ya, mereka pun mencari riset, oh ini kayaknya nggak sebagus itu deh gitu ya, atau ini ada kandungan apanya misalnya seperti itu. Benar, Akhirnya benar. mereka searchingnya memang ini aman buat dirinya, aman buat bukan hanya saat ini tapi jangka panjang ya, karena ini aset banget ya dok ya, dan ini Iya, yang memang benar. sudah Allah anugerahkan harus kita jaga baik-baik gitu kan ya. Kalau kita mengabaikan berarti kita tidak mensyukuri apa yang sudah Allah kasih dok gitu ya. Jadi Benar. yang keempat pun apa masyarakat bahwa masyarakat sudah semakin cerdas, semakin tahu mana produk yang bagus, mana yang aman, mana benar-benar license dari dokter gitu ya. Masya Iya. Allah. Sip. Apalagi dok nih, kira-kira strategi pertanyaan ini udah empat ternyata ya poin supaya kita bersaing di tengah maraknya skincare yang luar biasa gitu ya. Saya meyakin bahwa di luar sana para produsen yang lain pun bagus-bagus gitu ya. Ada juga hanya sekedar oknum ya dok ya, oknum yang memang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ataupun Oh iya. eh,
kadarnya ya dok ya, apa jumlahnya takarannya melebihi dari takaran normal gitu. Nah, Iya. bagaimana sih dok? Kan ada gini, satu dua oknum merusak brand skincare gitu kan ya, akhirnya membuat konsumen jadi lebih was-was. Ah ini Ozara aman gak ya? Nah gitu ya dok ya. Iya. Nah gimana sih dok cara cara kita ketika ada konsumen yang ragu? Karena ini bukan brand kayak fashion, orang pakai pakai dua tiga brand nggak masalah gitu kan ya. Sedangkan kalau kalau skincare tuh udah kayak mahzab ya. Kalau udah pakai A tuh maunya A gitu. Untuk berpindah dia tanya dulu, oh nanti dulu, yang ini bagaimana nih gitu. Gimana dok cara meyakini mereka? Iya. Jadi pola pikir pasien atau calon pasien itu kan beda-beda ya. Sebagian pasien atau masyarakat itu kalau sebenarnya kalau dilihat, oh ada kliniknya, nah sebagian sudah langsung ngerasa safe gitu ya. Oh ini ada Oke. dokter kok yang tanggung jawab, ada apotiknya gitu ya, aman. Hmm. Nah sebagian justru ada stigma takut dengan kremnya dokter gitu ya. Oh, Ada. Iya, jadi ada juga kan apa ya, stigma yang negatif, misalnya oh nanti kalau pakai krim dokter itu sulit lepas, sebagian ada yang begitu. oh, Ada challenge di situ, padahal tidak seperti itu, tidak 100% benar gitu. Jadi mesti ada edukasi ya, edukasi yang lebih ekstra ke pasien agar pasien tahu sebenarnya keamanan dari produk ini tuh bagaimana begitu ya. Dan tujuan jangka panjang untuk pasien itu bukan untuk membuat pasien tuh ketergantungan dengan krem ya, tapi yang memang untuk meningkatkan daya tahan kulit atau misalnya membuat kulitnya jadi lebih sehat ke depannya gitu. Dan memang ada oknum ya, jadi yang menggunakan formulasi yang harusnya tidak boleh. Jadi harusnya itu mesti dalam pengawasan dokter, tapi ternyata dijual bebas gitu. Saya juga hmm. pernah ya, bukan pernah tapi sering juga ngalamin ya, beberapa pasien ya yang memang menggunakan krem mungkin pemutih instan. Jadi ciri-cirinya itu baru dipakai 1 minggu 2 minggu dan hasilnya itu memang jadinya bling bling sekali gitu. Nah, Glowing problem glowing ya dok. timbul ya, problem timbul pada waktu produknya bisa masih dipakai atau sudah lepas, mereka pindah menggunakan produk klinik gitu. Ternyata pada waktu produk itu dihentikan, situ muncul efek rebound gitu ya. Terutama itu pada penggunaan bahan mungkin steroid gitu. Jadi timbul efek seperti breakout ya, jerawat besar-besar, bengkak dan lain-lain. Dan sempat pada kondisi seperti itu ya, pasien mungkin berpikir, oh ini mungkin gara-gara pemakaian skincare yang baru gitu ya, bukan dari Padahal itu skincare. udah timbunan timbunan zat kimia dari yang sebelumnya gitu ya dok ya. Sekarang Ya, baru ada efek sampingnya. Ih ngeri ya, banget sih, ya. aku merinding loh. Karena aku salah salah satu yang dari dulu nggak terlalu aware sebenarnya terhadap teman-teman kuliah misalnya, mereka udah pakai apa, aku mah bedakan juga jarang kayak gitu kan ya. Ya. Kayak sekarang nih aku habis sholat nih aku nggak udah nggak wudhu lagi dok, karena tadi tadi bekas aku take syuting aja tadi siang, terus itu aku udah nggak pakai lagi gitu. Jadi karena aku tipe orang yang parno kan, mungkin konsumen ada yang nggak pernah pakai sama sekali, ada yang memang sudah terbiasa dan santai aja, ada yang parnoan gitu ya dok ya. Nah aku mungkin parnoan gitu ya, dan ternyata alhamdulillah berjodoh juga sama suami yang nggak suka kalau kita tuh pakai pakai yang apa, krim tuh yang langsung instan cepet banget putihnya tuh yang sampai kayak mengkilat Ya, banget dok ya. maksa. Nah itu yang apa pengelupasan terus langsung langsung jadinya kayak kinclong, kayak aduh tuh ngeri banget kok aku ngelihatnya gitu ya gitu. Ya, Jadi ya. ternyata Alhamdulillah Mbak Mori dapat kulit yang tidak rewel gitu ya. Masya Nah, Allah. banyak pasien yang sebenarnya kan ada problem, misalnya flek ya, melasma yang tebal. Dan kasihan kalau misalnya diberikan pemutih yang seperti itu. Memang pada awalnya akan bagus, tapi sesudah itu efeknya akan membuat kulit rusak, lebih rusak daripada sebelum pemakaian. Jadi harus hati-hati di situ gitu. Jadi Gimana sih dok, memang kami gimana? sebagai orang awam di luar itu mengenai mereknya apapun gitu ya, kita tidak merusak merek orang lain gitu ya, tapi kan kita sebagai Ya. konsumen nih, wah aku jadi konsultasi nih ya. Untuk ada bu dokter ya mak ya, kan kita harus jadi konsumen yang cerdas ya. Iya. Untuk menilai secara kasat mata kah atau melihat
oh ini kayaknya kandungan apa dok? Ada kandungan-kandungan tertentu nggak sih dok yang kita sebenarnya di label pasti mereka cantumkan ya walaupun ada oknum yang tidak mencantumkan gitu ya. Mungkin kalau dari ingredientsnya yang seperti apa yang tidak boleh dan kalau dari ciri kasat mata ketika kita sudah beli, oke ini kita terbuai dengan iklannya misalnya kan udah sampai nih barangnya. Nah mungkin ada langkah pertama kita ngetes seperti apa sih dok yang sebaiknya dihindari deh karena ada efek sampingnya yang oh sekali pakai seminggu nggak apa-apa gitu tapi ketika beberapa bulan ataupun ketika berhenti, nah itu baru ketahuan. Gimana dok? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi ya, yang tidak boleh eh, dimasukkan dalam bahan produk bebas ya, maksudnya ini produk OTC yang dibeli tanpa konsultasi itu golongan misalnya seperti tretinoin ya, tapi boleh bila dengan resep dokter ya sudah Oh, konsultasi. oke. Kemudian juga termasuk hidroquinon lebih baik dengan konsultasi dokter seandainya diperlukan baru diberikan pada pasien. Jangan memesan sendiri kalau bisa, soalnya itu termasuk golongan yang keras. Kemudian Obat steroid keras. ini juga cenderung termasuk yang sering disalahgunakan karena memiliki efek whitening gitu. Dan ini juga memiliki efek yang nanti kalau misalnya dihentikan ya itu bikin membuat kulit kita tuh jadi breakout ya. Jadi ada efek bisa bengkak ya, jerawatnya meradang kemana-mana, efek kulit yang lebih gelap lagi dan sebagainya. Nah yang jadi masalah ya pada waktu kita membeli obat bebas ya. Nah, kalau obatnya Notifform itu semua kandungan label harusnya bisa kita baca ya, merek apapun kan kalau sudah lolos Notifform komposisinya, oh misalnya ada retinolnya, ada vitamin C-nya misalnya atau niacinamide atau yang lain-lain. Tapi pada yang agak nakal gitu ya kan justru tidak dicantumkan. Jadi Padahal misalnya reform ya dok ya? ada begini mbak, ada yang berupa mirip kayak krem racikan, sama sekali tidak ada label, tidak ada label racikan. Nah mestinya yang tipenya racikan itu harus lewat proses konsultasi dokter, kemudian dokter nulis resep nanti keluar kan dari Karena apoteker. itu pasti sesuai dengan masalah yang dihadapi, nggak bisa Betul, disamaratakan karena sudah semua orang. diperiksa. Ya. Nah, pada yang model bodong begitu ya, tanpa konsultasi, nggak ada dokternya, keluar krem racikan, belinya online. Sama sekali kita tidak tahu, tidak bisa tahu apa, kecuali kalau dicek lab komposisinya itu apa saja, ada tidak yang bahan berbahaya, termasuk merkuri ya, tadi tidak saya sebutkan. Tapi ciri-ciri merkuri dia putih lengket, seperti itu kremnya kalau dipakai. Nah, Putih lengket, itu ciri-ciri merkuri, oke. lengket begitu dan juga cepat membuat kulit jadi putih gitu, tapi efek sampingnya kan juga banyak gitu. Kemudian Kategori cepat itu bagaimana sih dok? Berapa dok kategori cepat tuh dok? kategori cepat, kalau misalnya kita gunakan bahan yang sifatnya mencerahkan dengan produk-produk berbahaya, itu mungkin kita bisa lihat perubahan kulit itu dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi perubahannya juga cukup drastis. Jadi bukan yang pelan-pelan bukan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan krem-krem yang mengandung bahan yang diperbolehkan, itu ya, atau dengan resep, mungkin ya paling cepat 3 minggu, ya. Mungkin paling cepat 3 minggu baru mulai kelihatan lebih bersih gitu. Jadi nggak terlalu dramatis begitu hasilnya. Oke. Berarti nggak bisa yang tiba-tiba 3 hari. Oh 3 hari aku udah putih loh gitu. Itu malah, waduh, ngeri gitu ya dok ya. Baik. Alhamdulillah nih ya teman-teman nih dapat banyak informasi penting untuk kesehatan kulit kita. Jangan beli produk yang bodong karena kita nggak pernah tahu. Walaupun misalnya di teman kita si A itu cocok ya dok ya, belum tentu di Ya. kita cocok. Karena kan dokter sudah meresepkan sesuai dengan masalahnya masing-masing gitu ya. Belum tentu juga cocok di kita kadarnya ataupun ingredientsnya dan sebagainya. Nah, dok, bagaimana sih kalau tadi kan udah ada tuh tips-tips untuk yang tadi ada 4 ya tadi aku tangkap tuh udah ada 4 strategi untuk bertahan di bisnis zaman sekarang. Nah, kalau dari segi kan aku juga pernah dengar katanya di apa ya namanya di dunia offline itu ya juga challenge challenge bisnisnya itu adalah SDM-nya ya dok ya. Iya. SDM-nya yang sudah kita latih, sudah kita bina, ternyata, nah
pindah ataupun diciduk sama sama diciduk. brand tetangga gitu ya. Gimana tuh dok menghadapinya? Iya benar. Jadi kan salah satu aset kita itu adalah karyawan ya, SDM yang kita punya gitu. Jadi memang kita latih sebaik-baiknya karena itu kan perpanjangan tangan kita. Saya juga pernah ngalamin kejadian ya, SDM yang sudah kita latih sedemikian rupa ya tiba-tiba begitu terciduk ya Mbak Muri terciduk dengan kompetitor begitu, dan itu kejadiannya rame-rame bukan satu orang dua orang gitu, jadi sekaligus. Wow. Eh, Lalu yang di copy paste waktu itu yang diciduk bukan cuman SDM-nya saja, tapi juga protap. Mbak Murid tahu prosedur kerja kan kita bikinnya mungkin bukan 1 jam 2 jam ya kalau bikin prosedur kerja, dan itu di copy paste seperti itu. Nah itu salah satu challenge suka duka Nah, yang pernah. pasti ada rasa kita berbicara mengenai perempuan ya, ada rasa baper pastinya dok ya. Nah, gimana menghadapi hati yang baper itu dok untuk kembali akhirnya move on ya sudah lah misalnya. Apa yang waktu Ya, itu dokter lakukan gitu ya untuk healingnya kita nih ya? ya, ya. Jadi uh, alhamdulillah sih Mbak, saya itu termasuk yang orang gampang move on ya. Masya Jadi Allah. biasanya kalau lagi moodnya nggak ini dibawa tidur sebentar ya udah nanti biasa lagi. Jadi nggak lama-lama biasanya. Dan saya begini, pada waktu orang lain ya atau kompetitor kita berbuat hal yang begitu ya, berarti cheating ya, curangi kita, saya mikirnya gini aja, mungkin memang ya sebenarnya dia memang ada rezeki di bidang itu ya yang sama seperti saya gitu, makanya copy paste. Nah cuman mungkin memang itu pilihan dia menjemput rezekinya dengan cara seperti itu gitu. Jadi memang sudah rezekinya dia ya, tapi cara dia menjemput rezekinya dia pilih dengan jalan seperti itu. Ya udah, kita memang awal-awal mungkin agak percaya nggak percaya ya Mbak ya, tapi ya sudah jalan aja terus dan ambil hikmahnya. Alhamdulillah ya Mbak, waktu itu kejadian itu klinik saya cuma satu, baru satu. Nah tapi karena ada challenge yang seperti itu saya bikin klinik kedua dan alhamdulillah nambah lagi jadi 3 gitu. Jadi dihadapi saja. Malah ketika lagi merasa tersakiti, energinya besar ya dok ya. Dan kita gunakan untuk hal positif, malah akhirnya jadi mengembangkan bisnisnya kliniknya dari 1 menjadi 3 gitu dok. Ya positif yang di situ saja Mbak ini pikirin. Energinya Nggak diubah usah menjadi yang energi positif aja ya, masya Allah. Oke, nah dokter, apakah couplepreneur atau bagaimana nih menjalani bisnisnya? gimana Mbak? Couplepreneur atau sendirian Oh menjalani iya. bisnis? Iya, jadi kalau dulu awalnya suami itu punya bisnis di bidang kuliner, gitu ya, tidak terjun langsung di klinik, gitu. Tapi ya berapa tahun ini akhirnya kami memutuskan lebih baik ya kalau bisnis ini yang ditekuni, jadi suami juga ikut membantu dalam operasional klinik gitu, karena 3 klinik agak sulit kalau misalnya saya urusi sendiri saja Mbak gitu, jadi dibantu juga dengan suami. Masya Allah, Alhamdulillah. Mantap ya. Ini luar biasa nih, dapat ilmu bisnis iya, dapat ilmu kesehatan iya gitu kan ya. Masya Allah. Dok, kira-kira apa lagi nih harapan-harapannya untuk ke depan nih? Ya harapannya tentu kami ingin mempertahankan, kami nganggapnya pasien-pasien tuh kayak keluarga ya, relasinya, hubungannya dengan para pasien itu tetap terjaga gitu ya. Kemudian juga ke depannya sebenarnya kami ingin merambah, yaitu tadi yang dunia online yang di luar kota Tanjung Pinang masih kami perjuangan, mudah-mudahan ke depan layanannya bisa lebih jauh lagi. Amin, Buat amin. Dan salah satu kami. ikhtiarnya juga akun Instagramnya dokter buat yang bisnisnya juga dikelola sama tim aku di UK ya. Ya, kadang Alhamdulillah. salah Terima timnya kasih dok atas berbagi. kepercayaannya. Nah, Ya, minta ini dok tips nih ya. Oh, dari segi bisnis nih, apa yang dokter mau? Ini kan udah 15 tahun ya, pasti
ini mentalnya, jiwa raganya udah tough banget nih ya. Minta minta nasihat dong dok buat kami-kami yang baru memulai bisnis, yang baru merintis, yang lagi up and down ya, lagi nyungsep mungkin gitu kan ya. Gimana untuk bangkitnya dok? Iya, memang kita mesti ini juga sih Mbak Muri, sama-sama belajar ya, menata hati, tapi kita harus apa ya, sadar ya bahwa memang yang namanya bisnis itu kan seperti gelombang pasang surut gitu ya. Pada waktu kita omsetnya bagus, rame, jangan terlalu terlena gitu ya, karena musim yang berikutnya kita belum tahu yang akan kita hadapi itu musim apa gitu. Pada waktu sedang slow, pada waktu omset kita sedang ini juga jangan terlalu sedih, jangan terlalu yang depresi, karena itu dia tadi, naik turun itu Allah yang atur gitu. Nah, peran kita intinya sih terus bergerak. Jadi pada waktu omset sedang sepi atau apa, yang penting kita coba bagaimana caranya supaya omset kita bertambah. Karena kalau kita diam saja, itu biasanya nasibnya nggak berubah. Tapi kalau kita lakukan pergerakan, ikhtiar sedikit saja, biasanya Allah tuh langsung dengar. Jadi ada perubahan biasanya. Masya Nah, Allah. lalu selalu uh, peka dengan tren ya, lalu lakukan inovasi, kira-kira ini lagi musim apa ya, misalnya kalau di dunia kedokteran, oh lagi musimnya mungkin tentang laser ini ya misalnya, oh ini kita ikutin update-nya gitu ya, di bidang itu apa, seperti itu. Lalu aftercare itu sangat penting, jadi pada waktu orang sudah membeli produk kita atau layanan kita, bukan berarti kita sudah berhasil, tapi harus kita follow up kembali ya, bagaimana penilaian pembeli kita atau customer kita terhadap produk atau layanan kita. Karena biasanya yang membuat kita bertahan itu adalah, kalau kita manggilnya pasien ya, pasien atau customer lama gitu. Jadi dari customer yang lama itu yang membuat kita masih eksis di sini gitu, Mbak sekarang. Masya Allah. Enak ya teman-teman ya kalau dengar suara dokter nih, adem suaranya karena terbiasa menangani dengan dengan pasien ya, sabar gitu kan ya. Oh Beda iya. sama murid yang kadang suka meledak-meledak gitu. Enak banget aku Saya dengarnya ya, suka Masya loh Allah. dengar suaranya Mbak Muri. Jadi Menimbulkan yang ini motivasi. motivasi ya. Jadi yang pertama itu tadi adalah move on, bergerak. Jadi memang lagi Allah izinkan untuk kita lagi slow gitu kan ya omsetnya, jangan diam gitu ya dok ya, bergerak. Nah yang kedua adalah mengikuti tren. Aku baru tahu ternyata dokter juga di dunia persaingan kedokteran ngikutin tren ya dok ya. Tren laser, tren apa, ternyata mengikuti ya. Wah ternyata aku pikir kalau udah jadi dokter itu udah income yang nyaman, udah kayak posisi yang enak, ternyata pun sama ya, ada Ya, persaingan-persaingan dan iya, mengikuti tren. Masya betul Allah. Mbak Nah, Muri. dan yang ketiga tadi adalah aftercare. Jadi bener juga nih, aku tiba-tiba jadi ingat, oh ya betul-betul ya, yang bisa menghasilkan makannya kita, makannya tim biaya operasional. Ya tadi ya pelanggan-pelanggan itu tadi. Jadi harus dirawat betul-betul silaturahim, menjaga hubungan dengan mereka gitu ya dok ya, tetap peduli, mempertanyakan bagaimana kondisinya dan sebagainya, itu penting banget. Wah mantep nih. Nah dok, ini ada pertanyaan dari Maknur Indah 97. Dok, bagaimana cara mengatur waktu antara ibu rumah tangga, dokter, dan menjadi pengusaha? Sebenarnya sih tidak ada pola khususnya ya. Ya cuman dibagi aja berdasarkan ini Mbak, prioritas. Kalau yang namanya jadi ibu rumah tangga kan memang setiap hari ya, oh, kita urusin PR anak ya, makan anak apa aja gitu ya. Nah kalau begitu masuk klinik ya udah kita kerjakan hal-hal yang memang diperlukan di klinik, sambil ya, pada waktu sela-sela kalau misalnya tidak sedang menerima konsultasi pasien ya, administrasi klinik ya, penjualan dan lain-lain itu sambil kita lihat reportnya gitu. Jadi diusahakan balance gitu. Oke, jadi di kala ngurusin bisnis juga, sesekali pantau juga anak-anak di rumah gitu ya dok ya? Ya, alhamdulillah saya prakteknya sih sudah bisa
diatur ya, itu ada Hmm. breaknya ya, tidak setiap hari buka konsultasi. Jadi ada 2 hari Hmm. break ya untuk keluarga, anak-anak itu full gitu. Masya Kemudian Allah. jadi sudah lebih lapang dari segi ini gitu, Mm-mm. kualitas waktu bersama anak-anak. Waktunya ya. Dan Tapi dulu pasti di waktu saat dikit-dikit merintis tuh luar biasa ya. Waktu saat merintis tuh luar biasa pasti dok ya perjuangannya ya. nah, ya, pada waktu baru merintis awal itu memang membutuhkan energi yang lebih ya Mbak Muri, pikiran juga Mm-mm. mumet, menyiapkan prosedur kerja, pemilihan bahan, tempat dan lain-lain itu memang menyita waktu. Dan izin juga termasuk izin klinik itu termasuk yang agak panjang ya syaratnya. Tapi alhamdulillah sudah bisa dilalui. Ya tinggal kita hadapi tantangan-tantangan berikutnya gitu. Masya Allah. Jadi di awal merintis ada challenge-nya, di tengah-tengah ada challenge-nya, karyawan semua. Kalau ibaratnya mah tarik gerbong ya, jadi ditariknya nggak cuma satu, banyak kan sekalian. Dan itu sudah dihadapi, persaingan pasar sudah dihadapi, dan ternyata bisa bertahan sampai 15 tahun. Masya Allah, ini inspiratif banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sekarang baru ada di 1 tahun, 2 tahun, kayaknya bisnis aku mah cuma segini gitu. Enggak, lanjut aja. Yang penting tadi kuncinya adalah bergerak. Kita bergerak sedikit, Allah ibaratnya gini, Allah tuh cuma nungguin kita aja. Oke, kamu mau apa gitu kan? Ya bergerak dong gitu ya. Ketika kita bergerak dan ternyata di luar sana Allah sudah menyiapkan banyak pertolongannya, sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari berbagai challenge yang kita hadapi, tinggal diambil aja gitu ya dok ya. Bener, Mbak. Aku pikir kalau kalau dulu kan ketika nanti kalau bisnis udah gede, udah selesai tinggal menikmati hasilnya. Ternyata sampai sekarang juga challenge tetap selalu ada Iya, ya dok. kalau kita kan maunya gitu ya. Iya, Yang namanya hidup ya pasti ada challenge-nya terus gitu. Makanya ya udah siap mental aja. ya Mudah-mudahan kita Allah. semuanya bisa terus belajar lagi. Amin, amin, amin. Ini aku bisnis aku udah 10 tahun. Ternyata memang ada gelombang kedua lagi nih di 10 tahun kedua. Nah, ini udah 15 tahun pasti ada. Ternyata juga ada ya, Masya Allah. Ya, selama Luar bisnis biasa. berdiri, selama itu juga kita nggak boleh berhenti belajar ya, Dok ya. Benar, jadi kita memang harus selalu belajar, beradaptasi. Karena yang tidak beradaptasi biasanya akan punah ya. Nah, itu kunci dari segala kunci di dunia bertahan bisnis ya. Belajar, kalau tidak kita akan punah. Oke, Masya Allah. Mohon maaf nih teman-teman, aku nggak bisa lanjut tanya jawabnya karena sudah jam 5 sore juga, di daerah lain juga sudah maghrib sepertinya ya. Terima kasih dokter. Sehat selalu Terima dokter kasih Dewi. juga Allah Mbak memudahkan semua Murni. urusannya. Sukses terus ya dok ya. Sehat selalu buat Sama-sama. keluarga juga. Terima kasih Amin. sudah menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.